kalian tuh apa gitu. Terus aku bilang kita baru nikah gitu kan, baru pokoknya belum seminggu waktu itu, aku lupa di hari keberapa tapi belum seminggu. Jadi waktu pas nikah itu kan ceritanya aku lagi haid tuh, jadi kayak baru bersih dan kita tuh belum ngapa-ngapain kan. Intinya kalau menurut mereka ini tuh emang yang dicari banget nih, pengantin yang baru banget, belum ngapa-ngapain. Banyak banget setelah itu, lumayan banyak gangguan yang kayak aku ngeliat kayak mayat-mayat bergelimpangan gitu loh di bawah kaki aku. Karena perempuan itu nyuruh aku masuk, dia bawa kendi tuh, nyuruh aku masuk ke gapura itu. Yang bayangan hitam itu bilang gini, jangan nanti kamu mati. Itu banyak banget pas kita udah turun, orang nungguin kita di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Kak Tiara. Waduh, Kak, terima kasih banyak loh Kak ya. Makasih juga udah mau undang. Wah, saya juga terima kasih nih karena udah jauh-jauh dari Kabupaten Bogor. Apa Bogor nih? Iya, dari Bogor. Dari Bogor gitu kan datang ke Tangerang untuk membagikan pengalamannya Kak ya. Betul. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalamannya Kak Tiara nih, teman-teman semua yang mungkin mau kemana-mana gitu kan bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya kan gitu ya Kak. Betul. Ya? Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, pada video kali ini nih, Kak Tiara ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana, Kak? Waktu itu di Gunung Merbabu ya. Kalau aku waktu itu jalan di Via Swanting, Kak. Via Swanting. Oke, ini Merbabu juga kan banyak jalurnya jalur kan. gitu iya, kan. betul. Kalau mau lewat mana-mananya tergantung teman-teman semua deh gitu kan. Yang penting intinya adalah jalur yang legal. Betul. Yang paling safety. Yang paling safety, jalur legal tapi kita juga harus daftar juga biar legal, iya. gitu kan. Jangan kan gue naik jalur legal bang, tapi lo nggak daftar, nah ilegal juga salah gitu. tuh. Salah, jadi harus lewat petugas dulu lah gitu, biar kalau kenapa-napa. Nah, langsung turun tangan petugas saya gitu. Oke, dan itu kalau kejadiannya tahun berapa itu Kak? Itu sekitar tahun 2016. 2016 di bulan Februari waktu itu. Oke, 2016 bulan Februari gitu kan. Kalau kan ada juga tuh kata-kata yang swanting, bikin sinting dan sebagainya kan ada tuh. Itu aku nggak mau komen dah gitu kan. Ada juga yang bilang kalau swanting babi aja nggak mau lewat situ. Ada juga yang kayak gitu. Karena emang jalurnya tuh eksotis banget ya. Nggak ada bonusnya ke atas tuh udah. Tapi sensasinya beda lagi dong gitu. Gunungnya sama, jalurnya beda. Setiap jalur ya sensasinya beda-beda gitu kan. Cuman hasilnya luar biasa sih. Udah nyampe atas tuh wah banget. Tapi itu berhasil sampai puncak. Balik lagi di waktu berikutnya. Jadi yang pas aku kejadian itu aku nggak puncak. Nggak gitu. sampai ke puncak. Tapi nggak masalah karena naik gunung tuh bukannya dikejar, bukan cuma puncaknya gitu kan. Tapi kembali pulang dengan selamat. Kalau mungkin kalau kata itu teman-teman semua udah pada tahu dah gitu kan. Kembali pulang dengan selamat, dengan sejati naik gunung ya nggak wajib juga kalau nyampe puncak. Yang penting kan selamat. Dan kalau boleh tahu lagi Kak, ngalamin kejadian apa sih Kak? Intinya tuh Kak naik gunung Merbabu tuh? Intinya tuh aku ada halangan untuk menuju ke sana gitu. Di sekitaran wilayah tuh namanya Lembah Gosong sama di antara Lembah Gosong sama Ngerijan tuh. Oh, Lembah Gosong aku tahu ya. Iya. Antara itu di situ gitu. Oke, kejadiannya saat di hari pertama malam Hari pertama. Jadi ini aku ceritain dari awal apa gimana nih? Intinya aja dulu deh. Oh ya. Itu kita naik itu pagi. Terus dari pagi tuh aku kayak nggak tahu pingsan sesaat atau gimana. Tahu-tahu udah malam aja gitu. Nah, pas malamnya itu kita summit jam 2-an. Terus ada banyak gangguan ini itulah. Gangguan gitu, banyak lah ya gitu ya. Yang mungkin kalau di luar nalar gitu. Luar nalar. Itu berapa orang Kak? Itu aku berdua tuh sama suami terus sama porter satu. Oh, porter. Nah, ini juga saya yakin banget ada
fungsinya juga nih porter, jangan memaksakan tuh teman-teman semua gitu kan, berbagi rezeki juga bisa. Selain itu juga mempermudah kita juga kan untuk moving dan sebagainya. Oke, mungkin Kak Tiara tahan dulu kayak ceritanya Kak. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Jadi aku mau ceritain pengalaman pas waktu aku ke Merbabu. Nah, emang posisinya waktu itu aku baru banget nikah nih. Baru banget nikah di sekitar 2016 itu di bulan Februari. Ternyata kita itu sebenarnya emang ada rencana setelah selesai semua event acara pernikahan tuh ke keluarga dan lain-lain. Itu emang kita mau ada liburan lah gitu. Tapi karena emang basicnya standarnya si suami itu kadang sukanya yang ke alam-alam, akhirnya kita pergilah naik gunung, tapi kita belum tahu tuh mau kemana gitu. Jadi bener-bener dadakan banget. Yang penting kita packing aja, kira-kira berapa hari pergi dari rumah itu kita udah rencanain lah gitu. Cuman belum tahu kemana. Nah akhirnya ada dua pilihan tuh, antara mau ke Slamet kalau nggak salah sama ke Merbabu. Tapi kan Merbabu itu kita juga buta ya, belum tahu jalurnya lewat mana dan lain-lain. Akhirnya aku karena udah pernah baca-baca sebelumnya, kayaknya lewat Suwanting oke juga nih gitu. Tapi Suwanting itu emang posisinya belum lama dibuka setelah katanya ditutup bertahun-tahun. Sempet ditutup gitu wilayah Suwanting itu. Nah itu tuh emang kayak super duper dadakan kali ya, nggak ada gimana-gimana. Aku baru dapat kontak base campnya itu di wilayah Brebes kalau nggak salah. Oh, berarti lagi di jalan tuh baru dapet. Di jalan tuh nyari-nyari karena emang sejarang itu yang lewat sana kan gitu. Tadinya kan jalur yang ini banget selo gitu-gitu kan. Kira nemu di sana, terus janjian. Itu aku dijemput di kalau nggak salah nama daerahnya itu Pasar Kopeng tuh. Di Pasar Kopeng. Nah dijemput kita berdua sama ojek, intinya motor dari sana lah gitu. Dijemput. Terus istirahat sebentar, memang kita sampai sana tuh pagi, sekitaran pagi. Di sana tuh juga cuacanya cukup adem ya, maksudnya nggak lagi dalam mode kemarau gitu kan. Terus di sana emang kayaknya kok situasinya udah, aku ngerasanya gitu, udah agak-agak kayak canggung lah gitu kan. Tapi nggak pengen kita ada pikiran lain-lain gitu. Intinya yaudah kita jalan aja, toh tujuannya kita emang beneran pengen mendaki aja gitu. Terus ke sana memang biasanya nggak pernah sama sekali pakai porter. Tapi pas di sana tuh kayak feeling aja gitu. Kayaknya kita pakai porter deh gitu. Nah, yang uniknya tuh di sana kan si Maksi kita juga nggak mungkin ditanya detail ini siapa-siapa kan gitu. Mereka tuh nyangka ini aku sama suami tuh adik kakak katanya waktu itu, karena menurut mereka tuh mukanya agak-agak mirip lah gitu. Emang gitu sih biasanya, dibanding-banding mirip-mirip sih gitu. Iya. Terus katanya mereka mungkin nyangkainnya adik kakak, kita juga nggak ada ujangan-ujangan apapun gitu kan. Terus kita udah daftar simaksi dan lain-lain, tinggal berangkat. Aku bilang gitu, kayaknya better kita pakai porter deh. Terus suami juga nanya, ngapain pakai porter gitu, emang nggak kuat kan gitu kan. Enggak sih, maksudnya porter bukan buat, tujuannya bukan bawain barang, emang nemenin aja gitu. Terus suami bilang, enggak apa-apa kok, aman gitu kan, kata dia. Intinya dia ngerasa fit juga gitu kan. Iya tapi aku kayak pengennya pakai porter deh gitu. Terus ada satu porter yang ikut sama kita, yang emang jemput di Pasar Kopeng itu. Berangkatlah kita tuh, ceritanya pagi. Nah yang aneh tuh di batas vegetasi, aku kayak ngeliat orang ada pohon yang
tinggi-tinggi banget gitu loh. Terus kayak udah ngelihat kayak orang zaman dulu gitu pakai ikat-ikat kepala gitu. Terus aku bilang gini, wah ini nggak jelas nih gitu kan di bayangan aku, karena mereka ngerasa biasa aja. Oh berarti yang ngelihat aku aja nih gitu. Tapi memang sosoknya orang gitu, sosok manusia biasa, nggak yang serem atau gimana, enggak. Udah aku kulonuan aja, lewat aja gitu intinya. Nah terus di jam 9-an pagi kalau nggak salah itu aku udah mulai pusing segala macem. Aku mikirnya ini AMS atau apa, tapi kan biasanya yang biasanya naik nggak pernah kayak mabuk perjalanan dan lain-lain gitu. Ini tuh aneh banget gitu, dan kita nggak kehujanan juga gitu kan. Terus minta istirahat lah aku kan, minta istirahat, terus suruh makan dulu deh, makan gitu. Makan, perasaan nggak lapar tapi makan aja deh gitu kata suami, makan. Abis itu kayak bentar ya gitu. Nah di pikiran aku bentar tuh, ya udah aku istirahat aja. Ternyata itu kata suami dan porter tuh kejadiannya adalah aku tidur. Jadi kayak emang aku tidur itu kan kita belum nyiapin apapun ya, tenda atau flysheet atau apapun. Masa bangun-bangun tuh aku udah malam sekitaran jam 10-an ke atas gitu. Jadi kayak pingsan kan jatuhnya kan. Yeah. Padahal nggak gimana-gimana gitu kan. Terus aku kayak masa sih tadi sampai bisa nggak sadar kalau udah di dalam tenda. Jadi kan berarti kan aku digotong gitu kan ke dalam tenda kan, kalau kayak gitu situasinya. Nah terus aku bilang, ini kita mau naik lagi enggak gitu kan? Ya udah nanti summit aja jam 2-an. Emang biasanya kayak gitu tuh kalau misalkan naik kan kita ngejar sunrise biasanya. Ya udah, abis itu aku bilang karena kita tendanya, kita waktu itu pakai lavuma deh, jadi kayak agak gede gitu kan. Maksudnya porter bisa masuk gitu. Kita nawarin kan, "Duh Mas di dalam aja" gitu kan. Lumayan, "Enggak, Mbak aku di sini aja nggak apa-apa" gitu kan. Udah ini flysheet kok segala macam gitu, aman kata dia. Oh ya udah, terus aku tuh tidur lagi. Itu aku bangun pun dibangunin sama porternya kan. Terus aku bangun, udah nih aman, fit gitu kan. Rasanya juga emang badan tuh nggak kenapa-kenapa sih sebenarnya gitu. Cuman aku masih ada pertanyaan, kok bisa ya tidur istilahnya sampai 12 jam gitu kan? Maksudnya nggak sadar apapun, kayaknya nggak mungkin deh, ya kan? Tapi ya udah, karena niatnya lurus aja, nggak pengen mikir macam-macam, nanti malah takutnya ada apa dan apa kan. Kita lanjut lah, itu tuh sekitar sebelum Lembah Gosong tuh kan. Lanjut lagi, dulu jalurnya Swanting itu emang kayak tebingan gitu Kak, tebingan, terus bawahnya tuh kayak jurang gitu loh Bang, ya kan, jadi sebadan aja ngepas gitu kan. Kita tuh jadi nggak mepet-mepet banget juga jalan bertiga tuh, jadi porter, terus aku, terus suami ini belakang. Nah terus tuh banyak banget setelah itu, lumayan banyak gangguan yang kayak aku ngelihat kayak mayat-mayat bergelimpangan gitu loh di bawah di bawah kaki aku. Cuman pas aku injek kayak aku nggak nginjek apapun, jadi kayak cuman di pandangan mata aja. Itu aku baca, karena aku muslim, aku baca ayat kursi, aku baca apa, itu balik lagi terus kayak lupa gitu. Ngeblank gitu ya? Iya, kayak nggak kelar-kelar gitu bacanya. Iya, udah kayak wah nih kenapa nih kacau. Terus aku tipenya bukan yang ceritaan gitu, maksudnya apa yang aku lihat, apa yang aku rasain nggak pernah aku omongin. Jadi ngomongnya udah pulang aja. Ya biar nggak ngeganggu fokus orang lain juga kan. Udah aku diem aja tuh telan. Terus ada yang tiba-tiba perempuan ini terbang sambil ketawa gitu, ngelewatin ini. Aku emang kerasa banget kayak angin hus gitu. Gitu. Nemplok di porter itu, langsung nemplok. Jadi uniknya di Merbabu itu porter kalau gotong barang itu bukan di pundak, itu di kepala. Jadi porter itu kalaupun dia capek, kalaupun dia kayak bentar dulu ya, ngeres dulu, itu nggak diturunin. Kan kita kalau starting lagi agak-agak berat kan, jadi udah dia tetap ada di atas kepala dia. Terus dia tuh kayak nemplok lah pokoknya si perempuan itu gitu kan, di versi aku ngeliat dia gitu. Terus aku bilang, aduh Mas capek nggak? Aku itu maksudnya beralasan gitu aja. Terus Masnya, masih aman Mbak, masih aman. Itu kan di benak aku, masih aman. Wah dia jangan-jangan ngerasa juga nih gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang ngegelantung gitu, kayak ngegelantung gitu ke muka. Coba aja, nggak bakalan ke puncak gitu katanya. Ini aku mau disclaimer dulu. Ternyata sebelum berangkat, porter yang nemenin aku itu udah diomongin sama ada anak porter yang model indigo gitu di bawah. Dia bilang gini sempat, Mas pepet terus yang perempuan ya, nanti subuh pulang gitu
katanya. Sebelum naik berarti Sebelum itu ya? naik, Iya, cuman iya, dia iya. kan nggak bilang kan sama aku kan. Terus pas itu orangnya nanya, kenapa tah nanya kayak gitu, ngomong kayak gitu. Wes nggak apa-apa, nanti subuh pulang gitu. Itu aku disclaimer dulu tuh. Ternyata ada kejadian itu sebelum aku ngalamin itu. Terus abis itu pas kayak aku di tikungan ada yang ini loh, kaki aku yang batas mata kaki itu ada yang begini nih pegangnya gitu. Kenceng banget pegang. Telapak tangan orang gimana sih? Tapi megangnya tuh kayak gini. Itu tuh emang kebukti sampai gosong pulang ke bawah. Itu gosong, gak ada fotonya sih. Jadi kaki aku tuh bengkak sebelah. Masih ada bekasnya? Iya, ada bekas telapaknya kayak gini loh. Jari gitu lah. Itu sampai bawah tuh. Maksudnya masih di Merbabu, belum pulang ke rumah gitu. Terus kayak aku pikir awalnya akar. Kok mau ngelangkah nggak bisa kan? Terus aku lihat, ya ampun ya tangan gitu kan, ngelihat ke belakang suami nggak ada. Terus porter agak jauh di depan kan. Masa sih teriak kayak cengeng banget gitu kan. Terus udah tuh aku pelan-pelan kayak ngelepasin. Terus ada ini ketawa lagi tuh. Kan gak bakal bisa kan gitu-gitu. Kayak gitu. Cuman aku bismillah gitu kan. Terus kayaknya ini udah gak jelas nih gitu kan. Nuansanya kayak kita ngerasain mau di normalin kayak gak normal nih gitu. Terus udah gitu aku ngeliat lagi tuh pas ke atas porter, ternyata porternya itu kan namanya Mas Dwi ya. Di Mas Dwi itu udah 4 tuh yang gandulin. Aku ngeliatnya di badan dia. Oh, cewek semua apa beda-beda nih? Gak jelas. Oh, gak jelas. Oke. Terus tiba-tiba aku udah ngelangkah pelan-pelan, itu kaki udah sakit banget. Udah sakit banget karena kayak mencengkram gitu loh, megangnya bukan kayak megang nahan doang, kayak kenceng gitu ya. Kenceng banget gimana sakit sih? Sakit lah bener lah. Pokoknya aku ngerasanya emang awalnya akar nih kan kesandung. Kadang-kadang suka akar yang gitu kan. Ini ternyata bukan gitu. Terus aku tungguin kok suami juga nggak nyampe gitu. Jadi kayak kita kepisah agak-agak tikungan gitu loh. Ya kan jalurnya gitu ya. Terus abis itu aku sampai di mau Lembah Ngerijan itu menuju pos 2 kan itu kan. Itu aku ngeliat, ya aku merinding nih ceritanya. Saya masih inget banget gitu dianya. Terus aku ngeliat kayak ada gapura gitu bang. Gapura bagus banget gitu bang. Di sebelah kiri nih, jadi kan naiknya ke sana kan sebelah kiri. Itu ngeliat gapura bagus banget dari bawah. Ada kain-kain gitu loh, yang jadi kayak zaman kerajaan zaman dulu. Terus aku bilang, tuh apa ya bagus banget, di hati doang tapi kan. Tuh apa bagus banget gitu. Terus aku naik terus, si porter langsung berhenti. Kayak deket deh, kayak berapa langkah dari porter itu, udah ada perempuan tuh, bawa kendi. Agak ngiri perempuannya. Dia langsung porternya langsung nurunin semua barangnya. Barang yang dia bawa di kepala itu langsung ditaruh sama dia. Dan dia bilang gini, saya mbak bentar ya, aku istirahat dulu, kata dia gitu kan. Wah dia pasti udah ngerasa nih, karena badannya seberat itu kan. Diturunin semuanya barang sama dia. Tapi aku masih lanjut tuh. Abis itu dari arah depan tuh kayak hitam kepala doang gitu. Cepet banget gitu datangnya dari depan wus gitu ke depan muka. Karena perempuan itu nyuruh aku masuk. Dia bawa kendi tuh. Nyuruh aku masuk ke gapura itu. Yang bayangan hitam itu bilang gini, jangan nanti kamu mati. Gitu katanya. Terus aku langsung kayak, mati? Maksudnya kenapa nih gitu kan. Aneh gitu, maksud aku mati kenapa gitu kan. Terus aku masih lanjut tuh nekat, dipegang lagi lah, nih makin kenceng. Maksudnya biar aku nggak jalan gitu kan. Tapi di situ aku timbang-timbang dengan posisi porter aja udah nurunin barang-barangnya, kayaknya udah nggak beres. Aku lari tuh ke bawah, kayak sekuat tenaga banget lari, ketemulah mukanya suami aku headlamp gitu kan. Terus suami nanya kenapa, katanya gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh ngelanjutin gitu kan. Terus kok nggak bisa, kenapa gitu, pelan-pelan aja udah, maksudnya kita nggak yang diburu-buru waktu gitu kan. Enggak, kayaknya aku nggak bisa, udah aku nggak cerita juga tuh kenapanya kan. Terus kata suami, kenapa sih, kita kan udah jauh-jauh ya dari Bogor gitu kan. Terus intinya kayak suami tuh maksa gitu loh, dan dia nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Jadi kayak seolah dia yang ngedorong aku terus naik. Iya kan. Terus porternya denger kan, porternya turun bilang gini, mas kita pulang aja, kata porternya. Loh kenapa mas gitu kan, nanti aja ceritanya di bawah gitu. Itu mungkin sekitaran jam 2:30 pagi. Itu jam mode 2:30 pagi, jam 3 pagi lah. Terus udah turun, bener nih turun. Itu suami sampai nanya 3 kali, bener nih yakin nih turun gitu-gitu kan.
Iya kayak udah turun aja gitu. Kira aku turun kan. Turun tuh udah kondisi kaki tuh sakit banget loh. Karena kan itu nggak jatuh sama sekali, nggak kesandung apapun, tapi aku tahu itu tangan kan yang pegang. Aku turun, yang itunya kayak efek dramatis mungkin kalau di film ya. Itu banyak banget pas kita udah turun, orang nungguin kita di bawah. Jadi aku tuh udah ditungguin sama warga lokalan, sama sesepuhnya, sama orang situ. Oh bener nih, anak turun subuh itu. Jadi cocok sama ceritanya yang awal aku bilang. Jadi ada orang namanya Mas Rehan bilang kayak gitu kan, nggak bakal puncak nih, nanti subuh turun gitu. Itu udah ini udah istirahat dulu gitu kan. Aku juga kayak bingung, kok banyak banget orang yang menyambut gitu kan, kayak udah antisipasi dan lain-lain gitu. Udah di bawah istirahat, suami aku tuh di saat itu kayak yang gimana sih, kecewa, kesel, kayak campur aduk gitu. Terus aneh juga mungkin kan, kenapa nih gitu kan. Terus akhirnya dia dipisahin tuh kan sama aku, terus aku sendiri, terus porter juga langsung dipisahin. Aku tanyanya setelah udah selesai kan, dia di luar itu ternyata banyak yang ceritain ke dia gitu. Maksudnya kejadian kayak gini nggak aneh kok gitu. Kalau menurut cerita dia. Terus Mas Dwi itu porter aku, dia tuh intinya kayak dibersihin gitu. Itu sampai kesakitan banget. Kesakitan banget yang intinya dibersihin, yang nempel-nempel gitu kan. Emang aku juga ngerasanya berat banget digandulin sama 4 gitu kan. Sama 4 kanan kiri gitu. Terus belum barang kan di kepala gitu kan. Itu sampai kesakitan, sampai kayak nangis gitu loh. Saking sakitnya. Jadi dibersihin. Terus aku dibiarin suruh tenang gitu. Habis itu aku disamperin sama orang sana, orang yang paling dituain di sana. Ya. Ditanya tadi gimana gitu kan, terus ada apa gitu-gitu, intinya diceritain, terus pesennya di sana merekanya mintanya apa gitu ditanya. Terus aku tanya dulu kan, maksudnya Mbak kok emang sebenarnya ada apa ya gitu kan, sebenarnya sebelum kita ini. Terus ditanya lah, ini kalian tuh apa gitu. Terus aku bilang kita baru nikah gitu kan. Pokoknya belum seminggu waktu itu, aku lupa di hari keberapa, tapi belum seminggu. Oh pantes gitu, jadi kayak masih, menurut mereka tuh masih wangi banget. Terus ini percaya nggak percaya ya, jadi waktu pas nikah itu kan ceritanya aku lagi haid tuh, jadi kayak baru bersih dan kita tuh belum ngapa-ngapain kan. Intinya kalau menurut mereka ini tuh emang yang dicari banget nih, pengantin yang baru banget, belum ngapa-ngapain, ya gitulah intinya. Terus aku bilang lah, ceritain soal gapura itu. Ternyata kata Mas Dwi, gak ada gapura tambah katanya gitu. Pas gapura itu ternyata kalau sampean masuk jatuh, karena itu jurang. Oh berarti bener tuh yang nyamperin aku, jangan di situ nanti kamu mati. Gitu. Jadi terus aku bilang, oh gak ada gapuranya, karena yang aku lihat nyata gapura aja gitu, gapura kerajaan aja gitu. Terus itu suami aku juga bilang, gak ada gapura kata dia gitu. Ada gapura kan, aku ngeliatnya ada gapura, ada perempuan juga nyuruh aku masuk pakai kendi gitu. Cuman aku juga mikir kan, mana ada perempuan pakai kemben, ya kan, pakai kemben kain-kain gitu loh. Di jam 2:30 pagi, gak bakal ada juga gitu kan. Maksudnya dingin lah gitu. Terus ternyata oh ya kalau aku kesana berarti aku bener tuh nggak ada gitu. Terus aku tunjukin lah, tadi aku ada yang pegang, pas dilihat tuh memar, kayak gosong memar di sini kan, terus agak bengkak, cuman masih biasa aja, bengkak aja gitu, bukan yang gede banget. Nah itu yang gede banget tuh pas kita udah pulang tuh, jadi kaki aku bengkak sebelah. Jadi kalau ditanya kenapa, aku bilang jatuh, karena kan di luar nalar banget ya kalau dipegang yang kayak gitu kan. Jadi bengkak sebelah, bener-bener yang gede banget gitu, sebelah aja Yang dari. Berarti yang gedenya tuh yang kayak ada yang megang gitu. Cengkram gitu. Itu sakit banget sih, emang sakit banget. Terus ngobrol, suami juga kayak masih percaya nggak percaya kan, namanya kita nggak pernah yang ada hal-hal mistis dan lain-lain. Terus ada katanya dia itu kayak ini deh, porternya Sindoro. Jadi dia tuh belum pulang, udah naik 3 kali, tapi nggak muncak-muncak, nggak sampai. Lewat jalur yang sama lewat jalur Swanting. Jadi dia di base camp jiwanya emang adventure gitu. Jadi dia di Swanting itu dia nggak pulang-pulang karena penasaran, kok gak muncak-muncak kata dia gitu kan. Karena kata dia pertama tuh kayak tiba-tiba di mana kayak ada beban berat gitu. Terus sampai ada kejadian dia mukulin kerilnya dia.
Terus ini isinya apa sih, berat banget gitu. Jadi bikin dia kesel gitu ya. gak sanggup iya. kata dia gitu. Terus makanya dia sampai bilang gini, Mas jangan marah sama istrinya. Saya nggak marah kata suami saya, cuman aneh aja gitu kan. Maksudnya mungkin suami juga belum nerima, itu kan sulit diterima akal banyak orang ya kan. Maksudnya kejadian seperti itu gitu. Soalnya kita kayak gini gitu, emang udah beberapa juga nggak semua orang bisa muncak kan. Terus kata suami, kalau emang faktornya alam misalnya hujan dan lain-lain oke, gitu kan. Tapi ini tuh masih agak ganjel gitu loh di hatinya. Terus orang itu bilang, lah itu kaki istrinya aja udah ngejelasin salah satu buktinya kalau itu tuh emang nyata gitu. Karena emang kelihatan jelas kan bekas jari pegang itu kan. Sudah diem tuh lama-lama juga dia mungkin iniin kan. Terus aku bilang, kalau mau naik lagi nggak apa-apa ayo gitu, kata aku gitu. Tapi maksudnya kita pulang dulu gitu kan. Akhirnya dia juga masih istighfar, kayaknya sampean masih kebawa ini deh situasi itu gitu. Jadi seolah-olah dia yang nyuruh aku maksa naik gitu kan. Mungkin kayak kalau didorong terus kan, ya udah aku naik lagi gitu. Tapi pas udah di sana udah turun gitu, si tetuanya itu bilang gini, apa kita kayak tawasulan gitu, ada jadwalnya gitu mingguan apa gimana. Terus aku bilang boleh aja sih mah, nggak apa-apa, cuman maksudnya aku nggak tahu itu tuh muslim atau enggak, karena kan maksudnya pakaiannya nggak menggambarkan itu gitu kan pada saat itu. Terus juga pengalaman tiap orang dalam mendaki kan beda-beda ya, maksudnya pengalaman aku nggak usah dijadiin patokan, bukan dijadiin pakem gitu loh. Maksudnya bisa jadi orang lain mendaki ke sana nggak kenapa-kenapa juga gitu kan. Tapi akhirnya mereka tuh cerita emang sebelumnya tuh jalur itu sempat agak ditutup lama dulu. Sempat agak ditutup lama karena katanya ada kebakaran hutan apa longsor gitulah gitu. Jadi make sense ya, aku ngelihat ada mayat-mayat gitu tadinya gitu kan. Tapi aku nggak tahu sih itu korban apa gitu kan. Ya mungkin itu sih cerita yang bisa aku ceritain. Cuman maksudnya jangan dijadiin pakem banget gitu cerita aku, karena setiap pendakian tuh beda-beda, esensinya beda-beda. Berarti habis dari situ langsung balik kanan ke rumah? Pulang ke rumah. Di hari itu atau besokannya? Jadi aku misalkan datang hari ini. Subuh ya? Iya, sampai subuhnya pagi aku pulang lagi. Oh, jadi kayak cuman bolak-balik doang ya. Jadi kayak buat jalan-jalan doang gitu ya. Trekking gitu kan. Naik gunung juga sih walaupun gak nyampe, tapi gak masalah gitu. Tujuannya kan selamat lagi sampai rumah. Iya, tapi setelah kejadian di 2016 diagenin lagi gak Mas Suami untuk naik Merbabu dengan jalur yang sama Swanting? Aku sih, kalau dia lebih ngikutin aja. Kita balik lagi tuh sekitar 2016 juga akhir. Nah, ada kejadian lagi gak di situ? Enggak malah. Jadi pas kita balik lagi itu kita rame bertujuh. Oh bertujuh. Terus hari pendakian itu kan kalau mau akhir tahun tuh rame banget kan. Iya. Nah waktu pas kita naik emang sepi banget, itu nggak, kayaknya aku cuman ketemu 2 rombongan pendaki. Itu pun dia turun. Jadi yang naik nggak ada lagi. Yang simaksi pun emang dikit kan pas kita lihat. Nah pas kita balik lagi tuh emang lagi musimnya hujan tapi rame banget malah yang naik gitu, karena biasanya kan mau tutup gitu. Akhirnya tapi berhasil sampai puncak tuh. Dibayar lunas atau gimana? Alhamdulillah sih, cuman nggak sampai Kenteng Songo banget. Tapi kita udah Tringgulasi apa namanya? Iya, Tringgulasi ya. Sampai ada Tringgulasi, Kenteng Songo, ada satu lagi apa tuh? Lupa aku tuh. Di bawahnya lupa ya. Lupa ya, kalau di ini tuh lupa kalau diinget tuh. Nanti kita sendiri keinget lagi. Biasanya begitu ya Mang tuh. Oke. Terus Kak, kenapa memilih jalur Swanting saat itu? Kan ada juga nih, ada Selo, Ekas, ada mana lagi tuh kan, banyak tuh. Iya banyak. Kenapa ya? Aku ngerasa, aku baca-baca wilayah itu, aku ngerasanya kayaknya Swanting itu jalurnya nggak umum kan. Terus juga ada modelan pendaki yang emang misalnya udah sampai sini aja deh gitu. Jadi Swanting itu emang nggak ada bonusnya sama sekali. Dari awal itu naik terus kan. Cuman pas kita udah sampai ketemu Sabana udah wah banget. Ya jadi kayak udah ini emang yang udah ditemuin gitu. Kalau lewat
slow atau kas katanya kita langsung Kenteng Songonya banget gitu kan. Terus jalurnya juga katanya agak lebih lumayan ya, agak panjang ya gitu. Oke. Bang Merbabu tuh sabananya tuh luar biasa, nggak ada obat itu. Best banget. Wah, the best ya. Emang setiap gunung mempunyai daya tariknya masing-masing ya. Ada yang sabananya oke, ada yang ya itu tergantung perspektif pendaki itu sendiri gitu kan. Oke, terus nih Kak, kan tadi Kak Tiara sempat kayak pingsan tuh. Kesannya kayak gitu. Kayak gitu. Selama pingsan tuh ada yang dirasa gak? Misalnya kayak tiba-tiba bangun dikit ternyata lagi digotong atau gimana? Oh enggak sama sekali. Oh ini aku mau cerita juga. Aku lupa. Waktu pas kita di dalam tenda, pas udah turun di bawah itu, porternya cerita gini. Tahu nggak Mbak, pas aku di luar, kata dia, pas aku di luar tenda, itu aku nggak tidur sama sekali. Tapi waktu pas pengen tidur itu aku nggak dengar suara gaduh, kayak pasukan kuda gitu. Tapi karena aku masih sadar, jadi aku lihat dan nggak ada apapun. That's why dia nggak tidur, gitu katanya. Jadi di luar mengalami itu juga, cuman gak cerita. Pas udah di bawah, baru cerita semua biasanya ya, begitu tuh ya. Kalau di gunung diam-diaman dalam artian kalau ngeliat sesuatu gitu kan. Sendiri, kan. Pas sampai base camp tuh biasanya cerita panjang lebar tuh tentang cerita-cerita masing-masing. Jadi dia pas sebelum deket perempuan itu dia nurunin semua barangnya itu, kata dia yang dia rasain itu semua badan dia tuh berat banget, sakit banget. Yang mana? Yang pas aku ketemu Gapura itu. Iya, Gapura. Yang dia juga nurunin semua barangnya. Itu kan dia bilang, padahal aku kalau istirahat kan gak pernah nurunin barang tuh Mbak. Itu baru pertama kali. Itu kenapa aku turunin, karena badan aku udah berat sakit gitu loh. Maksudnya dia juga mungkin aneh, ada apa nih sama badannya gitu, makanya dia turunin kan. Terus ternyata dia merasakan juga yang aku rasain. Jadi pas kita dari 3 orang itu, suami aku dan porter, cuma suami aku aja yang gak ngerasa apa-apa. Yang gak ngerasa apa-apa, berarti yang ngerasain cuma Kak Tiara sama si Mas Dwi porter itu ya. Itu. Oke Kak, selama pingsan itu menurut yang nggak pingsan ini, jangan nggak pingsan gitu kan. Kak Tiara kenapa? Aneh aja katanya. Oh terus katanya aku bangun. Aku sempet bangun kayak ngobrol gitu. Ngobrol? Iya, tapi aku nggak ngerasa bangun. Aku nggak ngerasa bangun, kayak kan aku bilang gini, kok aku nggak dibangunin gitu kan? Maksudnya kok aku nggak dibangunin. Terus kata suami aku, lah orang tadi kita ngobrol, gitu. Maksudnya kayak aku sempat kayak pindah gitu, tapi aku bilang masa sih aku nggak punya riwayat yang tidur sambil jalan atau gitu ya. gitu enggak. Terus juga di tenda pakai Lafuma, jadi aku keinget tenda aku juga gitu. Di tahun 2012 tuh the best banget tuh tenda tuh Lafuma summertime ya, warna kuning gitu. Lagi hits banget, lagi hits banget itu, oranye kuning. Pintu cuma tengah doang kan, itu yang tahu-tahu aja itu perak itu tuh iya. Oke, tapi sekarang tenda nggak tahu kemana sih, nggak tahu dipinjam sama teman, tiba-tiba oper-oper ya, nggak tahu lah. Ya, biasa rawan begitu emang biasanya. Emang rawan gitu. Oke, terus Kak, kemudian kan kayak Kak Tiara lagi trekking, jadi seakan-akan di bawah itu banyak geletakan mayat gitu kan. Tapi sepenglihatan Kak Tiara atau sepengetahuan Kak Tiara itu modelnya mayat kayak apa sih? Maksudnya udah dibungkus atau? Enggak, kayak kalau misalkan kita kayak ada korban bencana alam gimana sih? Nggak jelas aja, gitu. Iya. Kayak gitu, kayak udah ketutup-tutup tanah lumpur gitu gimana sih? Kan kalau Merbabu tuh tekstur tanahnya agak basah gitu kan, kayak gitu. Kayak gitu, tapi pas ketika lewatin kayak seakan-akan nggak ada. Kayak nggak nginjek apapun aja, jadi kayak wah halusinasi nih gitu. Tapi halusinasi itu nyata banget kan gitu. Iya, oke. Nah terus kemudian yang Gapura ya, Gapura. Yang ngeliat Gapura itu Mas Dwi ngeliat gak? Enggak, aku aja. Yang bawa kendi Mas Dwi lihat gak? Enggak, aku aja. Cuman dia kayak ibaratnya mungkin ngerasain energi aja kali. Jadi dia kepala tuh pusing banget, sakit banget, gitu. Gapuranya aku ngebayanginnya kayak Gapura sebuah. Iya kayak zaman-zaman film-film kerajaan dulu kan, kayak kalau mau gitu. masuk desa gede baru gitu tuh ya. Iya. Kayak kanan kiri gitu loh. Kayak. Oh cuma kanan kiri aja gini ya? Paling kayak batu bata kali ya? ya? Iya kayak model batu zaman dulu gimana sih? Yang kesusun-susun gitu doang ya? Dari situ dia kayak gitu sih bentuknya, kayak segitiga gitu sih. Oh yang gini kali nih, kayak gitu ya? Ya kan? Kayak istana-istana gitu. Dari situ ada kayak ngeliat kehidupan gak di belakang Gapura itu? Enggak, belum. Jadi kan ini posisinya aku agak di bawah nih. Nah Gapuranya itu kan di atas kan. Terus dia kayak ketutup, bukan ketutup sih, kayak ada kain-kain gitu kan. Nah di belakangnya kayak biasa hutan biasa gitu. Terus kainnya
kayak apa namanya, ketiup angin kayak biasa aja, kayak emang keadaannya kayak emang ada gitu, Emang dianya di ada. situ, Oke, gitu. dan terus ditambah lagi sama yang bawa kayak kemben dan bawa. Nah itu kayak yang nyuruh aku, kayak perempuan itu nyuruh aku buat masuk. Buat masuk ke dalam gapura itu. Iya, masuk Misalkan Kak Tiara ikut masuk, beda cerita lagi tuh. Iya mungkin ya, Iya. karena ternyata di posisi gapura yang aku lihat adalah itu jurang gitu, maksudnya nggak ada jalan gitu. Iya juga sih ya. Iya sih kalau emang masalah kayak gapura, terus pakaiannya, terus kemban, terus pas trekking juga kayak pakai apa tuh? Ikat-ikat Iya, kepala ikat yang dibawa. kepala. Terus si Mas Dwi Porter itu jangan kayak suara gaduh dari kuda. Jadi kayak rentetan tuh kayak satu kejadian yang dimana situasinya sama gitu Iya, loh. betul. Iya gak sih? Iya, betul. Dari pas sama trekking kayak apa pakaiannya kayak gitu-gituan ya. Iya, orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu terus ada gapura, ada Mekemben bawa apa ya, Gucci ya? Kendi di sini. Oh, kendi. Oh, di sini. Kendinya di sini. Jadi kayak dia bawa apa sih, diginiin sama dia gitu loh. Yang gendong gitu biasanya tuh. Iya. Suruh masuk aja gitu. Masuk aja. Nah, pas aku lari itu barulah aku ngelihat perempuan di atasnya Mas Dwi itu kayak perempuan serem banget gitu lah. Yang langsung ketawa. Intinya kayak ngetawain aku. Kayak ngetawain yang gak berani nih gitu. Berarti yang perempuan yang nemplok ke Mas Dwi itu sampai bawah dia ikut? Yang ke Mas Dwi aku nggak tahu. Karena Mas Dwi di belakang aku. Jadi aku nggak noleh lagi ke belakang. Jadi aku jalan tuh terserah mereka mau ngikutin aku atau enggak. Tapi intinya di hati aku, gue mesti turun dulu nih gitu. Oke, sampai akhirnya gitu. diobatin juga tuh. Iya. Diobatin Jadi dan Mas Dwi itu di belakang, dia juga kesakitan kan, jadi jalannya agak lama gitu kan. iya. Oh, satu lagi sama yang ketika sampai di bawah kayak banyak masyarakat yang nyambut. Iya. Jadi kayak udah nungguin. Kayak udah tahu gitu iya, ya. Iya, kayak udah nungguin gitu. Makanya kan aku nanya, kok rame gitu kan? Maksudnya ngejaga pun mereka nggak akan yang jam, apalagi subuh loh. Iya, itu. sis kamling jam segitu kan. Iya. Maksudnya pasti kan dalam dingin juga. Tapi dia banyak Iya, gitu. nungguin. Jadi kata aku, berasa di film-film ini dramatis banget Iya, gitu kan. iya, mikirnya gitu. iya. Tapi selain di Gunung Merbabu Kak, Kak Tiara punya pengalaman yang kayak gini lagi gak? Ada. Di gunung mana itu? Di Lau ada, terus di Guntur sempet. Kalau Lawu boleh sedikit gak? Kalau Lau itu pada intinya sih kita tuh ada di pos 5 kalau nggak salah, itu ada sumber air yang katanya 9 derajat. Ya kalau nggak salah ya, yang nggak pernah kering itu kan katanya. Tapi pas ke sana itu nggak ngerti lah, katanya kan dari orang yang ngebersihin kita mungkin ada yang hatinya kurang itu atau niatan bawa air itu keluar dari situ. Katanya kan air itu ada yang bilang cuma boleh dikonsumsi di situ aja. Jadi nggak boleh dibawa keluar gitu. Ternyata mungkin ada yang bawa keluar lah gitu. Itu sampai yang ngikut pulang, sampai kita dibersihin, sampai diruqyah segala. Diruqyah? Iya. Maksud diruqyah di rumah? Di rumah, di Bogor setelah kita pulang. Apa kata yang itu? Ya, jadi ada yang ikut. Jadi yang ngelihat itu berdua aku. Terus ada temen juga kesurupan kan. Pas di dalam itu padahal momennya rame. Momennya tuh lagi Independence Day Indonesia lagi Agustusan. Momennya rame banget. Memulai pendaki naik tuh. Iya, parah kan, sampai sepenuh itu gitu. Iya. Di situ. Gitu. Oke, nah terus kemudian di gunung mana lagi tuh Kak? Di Guntur. Di Guntur gimana tuh Kak ceritanya tuh Kak? Kalau Dikit di aja. Guntur tuh kalau dulu kan masih ada kawasan pertambangan tuh. Ya kan, kalau sekarang kan udah nggak boleh dilewatin kan, jalurnya udah beda lagi. Nah itu aku ketemu aku sempat jatuh gitu, aku ketemu ini apa namanya, kayak kain di dalam kolam gitu. Jadi kayak itu modelnya mungkin air hujan genangan tapi kayak jadi mini danau gitu loh. Karena bekas galian kan. Kayak tampungan air gitu jadinya ya. Bekas galian. Terus jadi pas aku jatuh tuh karena dikagetin sama anak kecil kayak gitu kan. Terus kepleset lah aku, kayak pegangan gitu. Nah aku pengen banget noleh ke bawah gitu. Noleh ke bawah terus muncul kain. Kain itu bersih banget kok, bukan yang kena noda atau Kain apa. apa nih? Kain aja. Terus lama Warna putih itu? Warna putih. Oke. Terus dia muncul, mama jadi pocong gitu, mukanya gosong banget. Dan yang ngelihat itu aku sama suami. Suami tuh waktu itu kita belum nikah masih belum nikah. Terus dia juga ngelihat karena nolongin aku narik kan. Udah jangan dilihat gitu kan. Terus pas udah itu aku bilang sama yang lain, tadi gue ngeliatin tuh gitu kan. Pas udah di bawah, apa nggak ada gitu kan. Terus waktu itu pacar aku itu si suami aku bilang,
Ya tadi aku juga lihat, cuma serem banget sih, cuman udah lah nggak usah pikirin gitu kan. Yaudah pas pulangnya kita naik kolbak tuh dari base camp ke terminal itu kan, kita naik kolbak. Terus karena aku perempuan sendiri, aku duduk di depan kan, yang lainnya di bak itu. Terus aku ngeliat dari jauh tuh kan jalur rumah warga gitu-gitu kan. Itu kok kayak orang ngejemur kain gitu, kayak berkibar-kibar gitu dari jauhnya. Terus lama-lama makin deket, makin mengkeret, terus blas lah muka pocong itu. Terus aku kaget kan, aku yang kayak astagfirullah gitu kan ke supir itu. Terus supirnya ketawa, bilang gini, kenapa mbak ngelihat pocong ya gitu. Terus aku bilang, iya bapak lihat juga ya, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, enggak, cuman udah biasa, kalau yang ditampakin di situ berarti udah lihat di pertambangan, katanya gitu. Ya iya lagi pas saya lihat dia, kata saya. Iya, seperti ada pertambang-tambangan itu kalau nggak salah di sebelum 2016, 15, 14, lewat-lewat situ 13. Kalau sekarang udah nggak ada kalau sih. sekarang udah beda jalur. Iya, lebih enak juga sih gitu. Oke, dari 3 gunung ini yang Kak Tiara ngalamin kejadian yang di luar nalar nih kita bilang. Yang menurut Kak Tiara kayaknya nih yang paling serem selama naik gunung tuh di gunung mana tuh? Yang paling wah banget tuh yang paling berkesan banget sebenarnya Merbabu ini. Tapi yang paling wah serem itu tuh di Lau sih, maksudnya sampai yang kayak dibawa pulang. Iya, dan itu yang merasakan bukan cuman aku, sekita-kitanya, semuanya. Tim ya, satu tim. Kita berangkat itu kita berenam kalau nggak salah. Oh, berenam. Oke, dan memang setiap pendaki kan punya cerita masing-masing. Ada yang bilang gunung ini yang berkesan. Kita bilang jangan serem, berkesan ya, berkesan. Ada yang bilang gunung ini biasa aja tapi sini yang berkesan. Itu ya beda perspektif masing-masing itu. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa gunung ini kalau naik gunung ini pasti berkesan, nggak bisa begitu. Terus juga cerita satu pendaki dan pendaki lain itu kan beda-beda. Ya, jadi nggak usah disamaratakan. Betul, dan misalkan bulan ini kita naik Gunung Gede misalkan dengan teman yang sama berlima, terus bulan berikutnya Gunung Gede teman yang sama juga, akan beda juga ceritanya gitu. Kadang yang lebih berkesan yang kedua nih lebih berkesan nih karena kekonyolan dan sebagainya. Karena pernah aku ngedaki Gunung Gede tuh, waktu itu pas masih pacaran, terus kakak aku juga ada, mereka bilang gini, waktu itu kita ketawain nih di sini di apa sih yang biru-biru gitu, lupa deh namanya. Telaga Biru? Iya, Telaga Biru. Diketawain nih di sini gitu. Mereka berdua tuh di momen yang berbeda mereka cerita gitu, tapi pas aku lewat nggak ada apa-apa. Jadi maksudnya kan nggak selalu sama. Nggak selalu sama gitu. Buktinya tadi Merbabu pertama kali ya, yang sama suami gitu kan ada kejadian. Tapi ketika yang 2 kali aman aja gitu. Yang penting safety aja teman-teman semua gitu kan. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, mungkin Kak Tiara punya pesan nggak nih Kak untuk ke teman-teman semua yang mungkin mau naik gunung atau lagi emang hobinya naik gunung gitu loh Kak? Boleh. Kalau buat teman-teman sih pesan aku keselamatan itu yang paling utama. Jadi kalau misalkan puncak bukan tujuan utama, yang paling utama adalah kita selamat sehat sampai pulang lagi. Dan kalau misalkan emang mau naik, nggak usah ada pikiran apapun, kita lurus-lurus aja, jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Nah itu dia, jangan ambil apapun kecuali foto. Jangan apalagi tuh membunuh apapun kecuali waktu. Nah itu biasanya tuh. Jadi lengkap gitu kan. Gue tambahin 2 tuh kan. Oke, jadi biar teman-teman semua juga dari cerita Kak Tiara ini bukan untuk nakut-nakutin nih, dan bukan untuk menurunkan populasi pendaki, tapi kita lebih waspada. Waspada itu nggak cuma naik gunung, bepergian kemanapun kita harus waspada gitu kan. Justru emang lebih nurunin egonya. Dari cerita aku itu kita bisa ambil kayak nurunin egonya lah, lebih itu. Terus juga kalau ke wilayah orang lain harus intinya kulon nuwun lah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Kerja sama tim gitu kan. Terus juga kalau kita merasa nggak kuat, jangan memaksakan. Atau misalkan kita emang ada fasenya ketika kita pakai porter, pakai enggak itu kembali lagi ke teman-teman semua gitu kan. Kalau biar lebih nyaman, lebih enteng, ya udah pakai porter tuh jauh lebih bagus gitu kan. Apalagi porter tambah lagi guide, itu paket komplit gitu kan. Jadi naik gunung tuh nggak pakai porter, pakai guide enggak gitu. Itu kembali lagi ke teman-teman semua. Mungkin kalau sesuai kebutuhan gitu. Misalkan mau bikin kayak sultanan, soalnya pakai porter lah. Boleh. Gitu kan, pakai porter lah gitu. Kalau pakai kita bawa sendiri bisa, tapi kayaknya terlalu berat banget deh gitu kan. Harus barbekyuan dan sebagainya. Ya udah. Pokoknya dimanapun teman-teman semua yang mau naik gunung tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, karena lagi musimnya lagi hujan-hujan kayak gini nih, dan banyak juga gunung lagi tutup kan biasanya nih.
musim apa sih namanya tuh? Lupa. Pancaroba gitu kan, kadang badai, kadang ada juga video yang di gunung mana itu Merbabu, kalau ada video CCTV itu kan sampai sempet angin juga gitu. Intinya adalah kita harus safe dulu deh gitu. Kalau mau bepergian ke alam bebas, kita teliti dulu, kita cari riset dulu di sana lagi musim apa, kita harus gimana dan sebagainya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Tiara udah membagikan waktunya. Sama Bang. Untuk datang ke sini membagikan pengalaman Gunung Merbabu. Sempat disinggung juga tadi Gunung Lawu, sempat disinggung juga tadi Gunung Guntur. Ternyata ketiga gunung ini mempunyai pengalaman beda-beda dan yang nilai berkesan juga beda-beda. Tapi dari sisi situ Kak Tiara tidak memutuskan untuk berhenti naik gunung. Enggak, masih lanjut. Itu kerennya pendaki di situ. Apapun itu ceritanya, apapun itu pengalamannya, telan aja. Jadi tapi, pelajaran. Nah, karena pendaki itu no limit. Betul. Nah, udah naik gunung ini pengen naik gunung lagi. Betul. Walaupun udah pernah, tapi pengen lagi. Gitu. Udah bawa anak nih Bang, aku ngedaki. Wah. Iya, kemarin aku Papandayan bawa anak. Apa tips and trick kira-kira anak harus bawa anak? Awalnya ya bonding dulu lah, Bondingnya tentang maksudnya dikit-dikit ajak camping atau gimana? Camping ya, terus kayak ke curug-curug udah lah gitu kan. Trekking gitu ya. Terus juga dia anaknya alhamdulillahnya kuat dingin ya Bang. Maksudnya bukan yang cengeng atau gimana, gitu enggak. Ya, dia suka tuh dia datang ke yang malam. Terus juga kita bonding nih. Di sana nggak ada ini. Jadi maksudnya kita bawa perbekalan yang emang udah kita bawa aja gitu kan. Cuman maksudnya kalau ada ngelihat yang aneh-aneh atau apa, kamu boleh bilang sama mama, tapi nggak usah yang nangis teriak-teriak gitu-gitu kan. Terus aku kasih tahu dia mau bawa apa atau mau bawa baju apa misalnya kayak gitu sih, sama mainan dia aja karena masih balita anaknya. Mainan favorit biasanya tuh ya. Kadang misalnya bawa apa namanya mainan cowok apa cewek tuh? Cewek, apalagi cewek ini kan dilatih sejak dini untuk mungkin lebih ke mental juga kan ya biar. Tapi kan tetap peran orang tua juga situ berperan kita safety penting. Juga lah, safety juga. Nah, jangan sampai maksain biar kamu itu harus ngikutin jejak orang tua kamu. Ayo kita naik gunung. Anaknya kan belum tentu siap dan mau diajak juga kita harus tahu tentang anak ini, jangan sampai gitu kan. Ketika diajak naik gunung anak ini belum bisa ngomong kayak sebenarnya dia tuh kedinginan, sebenarnya dia kelaparan, tapi mungkin belum, kan ada batas usia kan ya. Dari Gunung Papandayan terus pasti berlanjut nih, keren banget nih. Ini jadi buat contoh buat teman-teman sama nanti juga. Malah dia yang ngajakin lagi. Kapan kita jalan lagi gitu. Nextnya kemana sama anak tuh? Suami sih sama aku nextnya insya Allah ke Prau sih. Oke. Kalau nggak ke Prau kita ke Gede. Step by step juga kan aja. Gitu. Ini di Gunung Jonggol juga kan banyak kayak apa sih curug terus trekking bukit-bukit itu juga bisa jadi opsi. Bisa jadi opsi banget. Teman-teman semua yang misalkan nggak mau camping tapi pengen hikingnya aja itu dapat juga. Oke, ini nggak ditutup nih jadi emang panjang lebar kalau ngomongin kayak ginian tuh. Oke, jadi kan teman-teman semua cerita dari Kak Tiara ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung ataupun menjalani sebuah kehidupan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Tiara, terima kasih banyak loh. Alhamdulillah. Ya, bungkus.